nanti orang Malaysia marah. Laporkan. Aduh. Waduh, gawat parah guys. Bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Kau bilang apa? Mengibarkan bendera putih itu hak mereka, bukan hak kau, ya. Orang Aceh, makanya bencana selalu ada. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya daerah Aceh itu kalau begitu. Widya Astuti, Parah kau guys. berdoa tenggelamkan aja semuanya. Iya. Makanya sekolah, kau cari tahu dulu letaknya Aceh, ya. Itu di mana? Di Samudra Hindia yang rawan bencana, gempa dan tsunami potensinya, ya. Tahu nggak tahu ya Jepang secanggih apa? Hah? Menghina warga Aceh dan telah melakukan ujaran kebencian, dan insya Allah besok kami Ada lagi nih presiden Semuanya di dinyinyirin Konoha guys. mengeluarkan anggaran untuk bikin stiker. Ikannya tuh nyatet gitu Prabowo gitu, berempati gitu. Kata presiden helikopter banyak untuk diterbangkan, tapi mana ini lagi satu nih, ada tua bangka mata nih picek goblok. Udah tua kalau masih tolol itu malu sama yang muda. Gini. Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas video yang viral dan heboh guys. Jadi untuk yang pertama kita lihat video Yaimin dulu guys. Yaimin ini udah makin gila aja guys sekarang ini. Waduh, udah nggak ngerti lagi ini Yaimin ini kenapa jadi begini gitu. Gara-gara Sopyan sama Sahara pindah guys, dia tambah stres aja sekarang ini. Jadi kalau ada orang lewat itu pasti digangguin sama dia. Waduh, parah ini guys ya. Jadi kemarin itu bang coba posting lagi video Yaimin. Oke, kita posting dulu guys, tapi nggak lama-lama ini. Jadi biar kita bisa bahas video selanjutnya guys. Jadi ini dia videonya guys. Sing biaya siapa? Ayo telah. Enggak usah. Basi. Dokter itu bayar. Aduh. Lo. Itu pidana itu. Oh, ini dipidana loh, mukul-mukul hujan loh. Den, ayo visum Den. Ayo visum kamu Den. Visum kamu Den. Oh, ya Allah. Ya, ding. Kacau ini. Hidayat! Kamu Butter P ini guys. Hidayat! Makan roh mengusir saya dari musola, melarang saya, mengharamkan saya sholat di musola. Enggak minta. Aku enggak minta. Hidayat! Sopyan pindah nyari lawan lain dia guys. Makan roti butter pie. Agar hukum. Aku sudah melarang kamu menvideo aku. Walaupun sepatu mau boleh video, tapi aku melarang. Video enggak? Lain. Video enggak? Lain. Video enggak? Kamu video enggak? Video enggak? Video enggak? Ora saya. Ora. Tolong Guys, waduh, makin parah aja Yaimin guys. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Widya akan dilaporkan guys. Besok tanggal 22 Widya akan dilaporkan ke Mabes Polri guys. Jadi 20 pengacara dari Aceh melaporkan Widya. Ngomong sama Widya ini, siapa aja dia ini dinyinyirin guys ya. Prabowo dinyinyirin, orang Aceh dinyinyirin, nggak ngerti apa maksud dia ini guys ya. Kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Apa? Mengibarkan bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Kau bilang apa? Mengibarkan bendera putih itu hak mereka, bukan hak kau, ya. Mereka merasa tanggapan bencana dari pemerintah pusat itu sangat lambat, ya. Tim medis tidak didatangkan, posko pemerintah tidak ada, ya. Ya mau jual diri dong. Widya Astuti, kau bilang apa Widya Astuti? Orang Aceh sekalian aja jual diri.
Nggak sadar kau? Kalau kau, nenek moyang kau dari zaman Belanda aja udah jual diri ke Belanda, ya. Untung ada Aceh, ya. Makanya mak bapak kau keluar dari gelar budak Belanda, ya. Sekarang, ya, kau nggak jadi budak Belanda karena Aceh, bukan karena mak bapak kau, ya. Tapi lain orang Aceh, makanya bencana selalu ada. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya daerah Aceh itu kalau Parah begitu. Widya Astuti, kau berdoa tenggelamkan aja semuanya. Iya. Makanya sekolah, kau cari tahu dulu letaknya Aceh, ya. Itu di mana? Di Samudra Hindia yang rawan bencana, gempa dan tsunami potensinya, ya. Kamu nggak tahu ya Jepang secanggih apa? Hah? Dia aja nggak bisa melawan alam semesta, ya. Ya, yang setiap tahunnya ada potensi tsunami, ya. Masuk akal juga guys. Kalau kau mau bahas tsunami, ya, aku kasih tahu sama kau, ya. Bukan menenggelamkan orang Aceh aja, 40.000 pasukan dari suku kau itu juga ikut ditenggelamkan, ya. Bagi orang Aceh itu pertolongan dari Allah, ya. Aku bilang sama kau, ya, perayaan Natal besar-besaran dilakukan di Aceh, ya. Sengaja didatangkan ke sana, ya. Padahal 100% rakyat Acehnya itu Muslim, ya. Bukan orang Aceh nggak toleransi, sangat toleransi, tapi harusnya yang lebih menghargai orang yang datang ke sana, yang mendatangkan diri, ya, untuk merampas tanah Aceh, ya. Papua lebih menghargai pemberian bantuan ya dari seluruh masyarakat Indonesia ketimbang orang-orang warga Aceh. Oh, itu sumbangan bantuan dari influencer, ya, bantuan dari masyarakat, ya. Warga Aceh sangat berterima kasih, ya. Warga Aceh, ya, bukan urusannya sama kau, tapi sama pemerintah pusat yang dikritik, ya. Ya, sangat berterima kasih mereka. Karena apa? Ya, bantuan dari pemerintah pusat belum datang, ya. Tapi bantuan dari influencer udah datang lebih dulu, ya. Ya, itu bentuk kemanusiaan. Setiap orang pasti ada rasa kemanusiaan, ya kan? Udah gitu bantuan sampai 8 ton kalian curi, maling namanya kalian itu. Aceh maling, ya. Nggak nyadar kau, Parah, ya. daerah kau Maling. itu paling populer begal, ya. Paling populer, ya. Ya, nggak aman, ya. Motor aja bisa ditodong di depan rumah, ya, pakai senjata. Mungkin dimalingin sama suku kau yang ada di Aceh. Oh, satu lagi, tadi kau bahas apa? Aparat yang berbondong-bondong. Memang udah tugas mereka, ya. Apalagi kalau penempatannya di Aceh. Yang dari pemerintah pusat ada nggak dikirim ke sana untuk tim evakuasi. Jangan kau bahas aparat yang ada di Aceh. Memang penempatan di Aceh udah jadi warga Aceh lah. Bodoh kali kau jadi orang. Satu lagi kau kasih tahu sama kau, ya. Kalau mereka, ya, mau minta pisah, mau referendum, ajukan ke PBB, bukan urusan kau. Urusan mereka sama pemerintah pusat, ya. Apalagi MOU Helsinki, ya, pembagian hasil 70/30 masih dilanggar sama pemerintah pusat, ya. Aku kasih tahu lagi sama kau, ya, sebobrok apa pemerintah pusat yang kau junjung itu, hah? 500 ton bantuan komunitas Aceh di Malaysia aja ditahan, ya. Belum lagi dipajakin, ya. Kau zolim, ya, sama kayak pemerintah pusat yang zolim itu, ya. Udah cair berapa kau, Buzzer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi Besok briefing dilaporkan Widya. tim pengacara yang ikut mendampingi dalam proses pelaporan seseorang yang diduga telah menghina warga Aceh dan telah melakukan ujaran kebencian. Dan insya Allah besok kami bersama tim advokat akan mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kita tanya salah satu pengacara senior yaitu Bapak Basir, sarjana hukum yang ikut besok mendampingi
Tidak adanya pendapat beliau bagaimana. Salat Basir, bagaimana pendapat Pak Basir untuk persiapan besok membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri tentang seseorang yang diduga telah menghina masyarakat Aceh melalui TikTok. Bagaimana Pak Basir? Waalaikumsalam Pak Ketua. Jadi kami sudah rapat, sudah memutuskan karena pelanggaran hukum apapun kita harus menempuh jalur hukum. Karena hukum ini tidak terlepas dari dua persoalan. Equality before the law, persamaan hukum pada setiap manusia itu harus dilakukan. Apalagi ini menyangkut ujaran kebencian. Ini harus dilaporkan ke polisi karena ada jalurnya memang ke polisi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Basir selaku pengacara senior yang besok ikut mendampingi. Ini juga besok ikut mendampingi tokoh Aceh yang ada di Jakarta, ada Bang Nasrullah. Assalamualaikum Bang Nasrullah. Bagaimana besok kira-kira ikut hadir besok? Kita siap mendampingi dan dukung upaya-upaya yang melawan hukum. Siap besok hadir. Ini besok banyak yang ikut mendampingi, ada sekitar 20 pengacara pelaporan terhadap seseorang yang diduga telah menghina masyarakat Aceh. Pengacara guys. Terima kasih, mohon doanya Kayaknya pakai baju supaya OMK ya kali ini dia. besok proses berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo kirim bantuan 50 ton beras ke Aceh. Karung Prabowo aja dinyirin sama dia. Ini presiden di Konoha mengeluarkan anggaran cuma-cuma, nambahin anggaran aja. Di saat-saat Sumatera dan Aceh kebanjiran butuh bantuan, masih repot-repot mengeluarkan anggaran untuk bikin stiker gambar presidennya. Kenapa Pak Prabowo? Biar pahala malaikatnya tuh nyatet gitu Prabowo gitu, berempati gitu. Iya, biar nggak nambah-nambah pahala gitu. Ya, atau biar malaikat mencatatnya, oh ini Prabowo sangat baik hati nih sama orang Aceh, sama orang Sumatera ya, karena upah-upah udah gundulin yang namanya bukit-bukit itu hutan. Ya kan begitu kan? Perlu dicatat ini supaya orang-orang Aceh dan Sumatera itu nggak nanyain mana nih bantuan dari presiden, mana ada. Oh, rupanya dia telat ya, keluarin anggaran juga buat cetak yang namanya stiker agar karung-karung beras itu kasih stiker ya, biar nggak ketukar gitu pahalanya ya Pak ya. Ya, sama yang seleb-seleb biasa, rakyat-rakyat yang nggak pencitraan gitu ya. Ya Pak Prabowo ya. Ya, biar pahalanya kalau udah dikasih stiker presiden, biar malaikat mencatatnya nggak ketukar kan, ya, sampai akhirat nanti ya. Semuanya salah di mata Wija. Ya, negara Konoha macam ini. Kata presiden helikopter banyak untuk diterbangkan, tapi mana ini lagi satu nih, ada tua bangka mata nih picek goblok. Udah tua, kalau masih tolol itu malu sama yang muda, ya, malu. Kau punya HP bapak tua bangka, kau bisa mengecilkan kerja pemerintah, minimal kau bisa akses berita pakai HP kau sundel. Punya HP, masih tolol, percuma kau pakai HP, pakai sendal swallow aja kau goblok. Gak ngerti cara akses berita kau. Kata presiden helikopter banyak untuk diterbangkan, tapi mana? Harus terbangkan depan matamu gitu rupanya. Iya, harus diterbangkan depan matamu gitu, biar balik-baliknya nabrak congormu gitu. Iya, harus kali gitu ya. Tolol ya. Makanya punya HP itu akses berita. Cari beritanya mana ya helikopter yang terbangkan presiden ini mana ya. Gitu. Bodoh. Tuwek goblok, piceksan matanya asu. Minimal kalau matamu picek, telingamu nggak budek kan. Dengerin ini, dengerin. Rungok kedek budet. Berarti yang mengancam kemari tidak ada dikasih tahu begitu Pak. Yang tahu kami warga ini dari Enda. Dia pakai heli kita kirim. Pakai helikopter. Nah itu perlu jelaskan sama Bupati. Saya drop di Triangle Pasir. Ini barangnya saya drop. Nah, ini barangnya. Ini jenis barangnya. Kepada kepala desa sah saja. Benar. Nah, masuk kan? Yang nggak ada beras. Nah, yang nggak ada beras. Makanya rencana kalau saya pastikan ini nggak ada, saya turunkan lagi helikopternya. Nah, kenapa saya turunkan di helipadnya Triangle? Karena di situ kawasan yang terdekat menurut informasi yang saya terima.
Ya, karena untuk menembus lewat jalur darat tak bisa, sebab lumpur katanya segini, 8 kilo. Ya kan? Nah, sekarang kan saya sudah bisa lihat langsung dengan langsung. Jadi saya rapat-rapat dengan Jakarta, dengan provinsi saya bisa menyampaikan kondisi terkini. Nah, kalau enggak, saya memastikan itu masih terisolir terus. Jadi Jakarta, setiap saya pesan helikopter tetap dikasih. Maka saya tanya berulang-ulang, masuk enggak bantuan? Masuk. Lewat mana masuk? Saya tidak mau dengar ada warga kita yang lapar. Itu aja. Ya, sebagai penanggung jawab daerah, saya harus pastikan itu. Dan sebagai pemimpin negara saya tidak berdosa, juga demikian. Ya, makanya saya datang langsung. Saya nggak mau dengar laporan. Ini orang bilang ini lagi WA saya. Ini WA saya. Ya. Nah, info di Alumirak dan Blangseno. Kapayah rubuh bahubi. Stok makanan hanali. Kapasikan, tidak ada itu. Blangsenong, jai ke bantuan. Nah, Blangsenong itu bantuan yang kita kirim termasuk Mbak Iranget dalam titip, Mbak Inazar dalam titip, berulang-ulang itu bantuan. Jadi kalau ada orang yang mengabarkan itu informasi yang hoax, maka kita pastikan itu benar nggak rakyat kita lapar. Nah, kemarin di sini Pantai Labu, lapar macam saya datang melihat tanya, apa? Kami baru terima bantuan dikasih Mapesi yang Bapak kirim. Nah, itu makanya saya di pelosok manapun saya akan datang, saya akan tembus itu. Saya Daya, mama saya orang Aceh, ayah saya orang Jawa Barat, Majalengka. Nama ayahnya? Namanya ayahnya siapa? Atma Wiratma, ini udah fotonya. Ada fotonya. Terus? Ayah saya udah 3 tahun kabur sama Anggota? Iya, anggota tentara. Iya. Mana kesatuannya? Di ini, kemarin terakhir di Kodim. Kodim mana? Kodim 0102 Banda Aceh. Oh, namanya siapa? Atma Wiratma. Atma Wiratma. Pangkatnya? Pangkatnya saya kurang tahu. Nah, terus yang disebut kabur, tapi masih dinas sekarang? Enggak, ayah saya udah kabur dengan pelakor, mungkin maaf ya Kang Deddy, dengan pelakor udah 3 tahun. Ayah saya kabur di pas hari 100. Ayah saya ada mama saya ada abangnya polisi meninggal pas di 100 hari meninggalnya abang mama saya, ayah saya kabur. Tega pelakor. Sekarang ini belum tahu di mana posisinya. Enggak, sampai sekarang belum ada kabar apapun. Minta fotonya aja nanti gampang. Ya. Kan wajahnya ada, namanya ada. Iya. 0102. Iya, Banda Aceh. 0101 berarti ya. Udah minta. Minta aja nomornya, nanti WA ke perwakilan. Nanti cari, siapa tahu di Majalengka. Terakhir di Batam. Oh iya, lama. Di Batam lari sama itunya. Jadi berhenti, jadi tentaranya berhenti Iya. ya? Dia dipecat juga. Udah keluar surat pecat juga. Oh, diberhentikan. Jadi pengen ketemu sama ayahnya? Iya, pengen ketemu sama ayah. Mungkin Kang Deddy kan gubernur Bandung, jadi ayah Jawa saya Barat. Iya, Bandung Jawa Barat kan. Iya. Jadi mungkin hatinya untuk bisa melihat saya lagi. Sudah 3 tahun nggak ada kabar sama sekali. Sampai sekarang nggak ada kabar, sedikit pun tidak pernah chat saya, telepon saya ataupun Kangen apapun ya? itu. Iya. Itu tahu ke bawah sama pelakor dari mana? Emang udah beberapa kali kasusnya. Sama itu juga? Iya. Terus Kenapa mencintai banget sama yang muda? nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang mudanya memang muda? Iya, dia juga perawat, dia lari juga dari kerjaannya. Oh, saling mencintai. Iya, mungkin Lupa ya. anak istri. Jadi sekarang ayah saya kabur bawa motor, bawa mobil. Sekarang mama saya tanggung kredit mungkin ya. Jadi Mamanya kerja apa? mama saya bidan. Bidan, masih punya kerjaan. Masih, tapi sekarang udah enggak itu lagi. Kenapa? Karena udah terpotong kredit. Jadi saya sekarang kuliah, adik saya masih SMP kelas 3, satu lagi ini Oh, masih SD. kecil, masih SD. Ya, kelas 6. Biayanya kuliah dari mana? Saya mandiri karena saya nggak bisa beasiswa. Mandirinya apa? Mandirinya jalur ini, jalur kemana ya? Jalur bayar Enggak, sendiri. maksudnya biayanya dari mana? Biaya dari mama saya. Oh, bukan mandiri namanya. Hah? Kan dibiayai mama. Iya. Kalau mandiri biaya sendiri namanya. Bayar sendiri dari mama. Iya, bukan Dan- mandiri namanya. Iya. Nggak dapat bidik misi sama sekali. Tapi mama ASN.
Iya, ASN. Sekarang masih kerja. masih alhamdulillah. Bidan di mana? Bidan di Simpang 3 Aceh Besar. Oh, masih ya? Masih. Masih beruntung. Iya. Mamanya ASN. Iya, tapi sekarang udah harus tanggung kami dengan ayah kami melepas tanggung jawab. Mungkin dengan Kang Deddy Gubernur Jawa Barat, saya mungkin hati ayah saya bisa terbuka kembali untuk kami, untuk chat kami mungkin. Ya, buat ayahnya namanya siapa? Atma Wiratma. Buat Pak Atma Wiratma, orang Majalengka. Ini Haji Udin dari Majalengka. Ini anaknya pengen ketemu kembali. Persoalan bapak mencintai yang lain selain istrinya itu hak bapak. Tapi meninggalkan anak, ya, itu nggak boleh karena itu kewajiban bapak. Gitu. Mencintai adalah hak, tapi mengurus anak adalah kewajiban. Gitu loh. Ya, itu aja pesannya. Iya, semoga hati ayah terbuka untuk kami adik-adik sama kakak biar bisa teleponan lagi atau mungkin chat lagi karena udah 3 tahun gak ada kabar. Saya juga ibu sendiri tanggung kami. Ya, udah semangat. Lihat, rekam wajah-wajahnya. Kau jangan nakal-nakal, lupain anak, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi lupain rakyat, kamu pemimpin. Ini nggak boleh. Siap, Raja. Siap. Lupa anak. Semester berapa bayarnya? Ini baru masuk pertama. Satu semesternya berapa? Satu semesternya mungkin 3,5 juta. 3 juta. Saya bayar 3 semester. Ya. Udah semangat. Ya, makasih. Semoga Kang Deddy sukses selalu. Amin. Semoga Kang Deddy di sana sehat-sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Dan semoga bapaknya bisa bertemu kembali dengan anaknya. Yeah. Tapi udah punya anak lagi dari yang baru. Udah ada satu dengar-dengar. Udah dengar. Berarti adek. Enggak mau. Ya harus tetap adek. Nggak boleh ada kebencian. Kalau itu anak bapak dari yang lain tetap kamu adek karena satu bapak. Iya. Ya kan? Kan udah jadi teman saya. Kalau jadi teman saya nggak boleh benci sama orang. Iya, tapi saya nggak terima. Harus belajar menerima. Karena menerima itu bagian dari hidup kita lebih bahagia. Ya. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Merasa sakit, merasa hidupnya susah, orang lain ada yang lebih susah. Ini ibunya masih ASN, masih bisa makan, masih bisa kuliah. Orang lain banyak yang ditinggalin sama ayahnya nggak punya apa-apa. Paling hanya kebagian bayaran leasing mobil. Tapi kan mobilnya dibawa. Iya, dibawa kabur sama ayah. Ya udah nggak apa, suruh debt kolektornya ngejar ke sana aja. Udah nggak ada kabar lagi, sama sekali udah lost kontak. Tapi sama mamanya nggak nagih. Iya, mama saya tanggung kredit. Atas nama siapa mobilnya? Atas nama mama saya mungkin ya. Ya, dibayar aja suruh mobilnya diambil. Potong dari bank. Oh, langsung otomatis. Iya. Potong gaji. Iya, dipotong gaji. Walah. Iya. Yang bayar istri tua, yang menikmati istri muda. Yang sakit, Pak. Gak usah sakit, jangan. Ibu istrinya. Ya, jangan sakit. Sakit tuh rugi. Jangan. Orang lain bahagia, kita sakit. Jangan. Bebasin, lepasin. Sekarang mereka tinggal sama saya, Pak. Ya, jangan sakit, nggak boleh. Nggak boleh. Mereka sama saya, Pak. Suaminya meninggal. Ya jangan sakit. Rugi. Orang lain yang bahagia, kita sakit. Bebasin aja. Setiap orang ada rezekinya. Ya, ada rezekinya. Toh masih hidup. Toh masih sehat. Toh masih kuliah. Ada rezekinya. Walaupun dipotong bank masih bisa kuliah anak-anaknya. Betul kan? Merdeka hidup ini. Iya. Sudah kan? Saya juga nggak punya istri, nggak pernah sakit. Ya kan? Doain saya dapetin istri Raca. Nanti orang Malaysia marah. Waduh. Nanti orang Malaysia marah katanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Man. Pak, sehat selalu ya. Makasih. Mana itu tadi? Makasih Kang Deddy, sehat Terima kasih. Kan masih diangan-angan, dah ngoceh kau. Alamak, orang kayak gini ya, banyak sekali yang komen. Anggaran masih diangan-angan, matamu diangan-angan. Menungso modern kayak kau gila, dengar mataku tak idoni, tak ludahi, tak lempar tai ke muka kau. Matamu apa pikir ya, jembatan dah terbangun, tower udah dipasang, listrik udah nyala, rumah udah diproses lagi pembuatan. Matamu apa pikir?
Buta, matamu buta. Gue heran ya, anak-anak Abah ini kenapa tolol-tolol. Mereka punya HP, mereka punya kuota. Kayaknya mereka tuh nggak ngerti gitu cara akses media. Sialnya, dia tuh bangsa Indonesia. Tapi dulu goblok. Haram jadah memang. Bukti video udah tersebar di mana-mana, anak anjing, anak haram, anak sundel. Masih kotanya anggaran masih angan-angan dah ngoceh kau lama. Matamu, cek matamu buta ya? Hah? Lampu udah nyala, tower udah dipasang, jembatan udah dibuat. Kau pikir bangun jembatan itu butuh duit berapa? Ratusan ribu? Hah? Miliaran, Cok. Dan Cok, duit siapa? Bapakmu. Kalau bukan duit anggaran pemulihan itu, anjing. Kenapa sih kaum penyepong selangkangannya Abah ini goblok? Sialnya kau itu bangsa Indonesia, Cok. Orang macam kau, kalau di depan mataku, gue ludahin, gue lempar tai, gue jadiin tai di mulut lu tuh. Karena bodohnya tuh sampai tulang, anjing, sampai tulang. Goblok, punya HP nggak ngerti cara akses media, tolol memang. Saya punya permintaan sederhana aja, Pak. Cibal, gue gedek banget nih sama influencer Sabtu ini. Hajar. Dari kemarin gue lihat yang ada lo menyudutkan Bapak Prabowo. Lo kira Bapak Prabowo kita tuh lagi tidur-tiduran? Hah? Terus berleha-leha di kamar dia. Terus dia menutup mata gini. Iya. Kayak gini nih yang bisanya cuman buat pencitraan. Sampai di sana dateng, terus melihat warga sok-sokan, terus video pakai kamera, terus buat dokumentasi, terus bilang ini bahwa ini sebelum ini mau viral biar follower lo naik. Iya, kayak gitu banget sih. Udah ada di sana nih ya, kenapa nggak lo aja sih ya, kenapa nggak lo aja yang langsung turun tangan? Maksudnya kalau lo bisa gitu lah, kalau lo bisa secepat membalikan telapak tangan untuk menghidupkan lampu atau menghidupkan PLN di sana, lo aja ya. Lo kira pembangkit listrik itu sangat mudah? Otak dipakai, bro. Jangan modalnya cuma mencari viewer dan follower, terus lo seakan-akan seolah-olah ya yang nggak kelihatan kebaikan Bapak Prabowo yang kasat mata itu nggak kelihatan sama lo atau semua yang ada di viewer lo itu ya. Bro, Bapak Presiden nggak butuh untuk kalau dia berbuat kebaikan, nggak butuh untuk sini kameramen sini videoin saya dulu. Nggak mungkin Bapak Prabowo kayak gitu membuat kebaikan. Nggak kayak lo, dikit-dikit kamera, dikit-dikit lo posting, lo jadikan dokumentasi. Cerdas, men. Ingat, orang baik yang tulus, benar-benar niat tulus, nggak bakalan dia mencari pencitraan kalau dia mau berbuat kebaikan ya. Cibal. Alah, ternyata benar firasat gue. Ternyata anak Abah tuh, anak Abanis ya. Masih mau membuat kampanye gitu. Anak Abah ternyata, guys. Masih mau kampanye-kampanyean atau mau mencalonkan menjadi pejabat ya, sehingga mau pencitraan kepada semua warga negara Indonesia. Anak Abah Anis ya. Lu anak Abah Anis nggak bisa menerima kenyataan ya. Iya,